Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على طلب العلم واجعلنا يا ربنا من علمائك العاملين ومن دعاتك المخلصين نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para santri tercinta, terkasihi, yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat, dimudahkan mengamalkan ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu di taman surga Allah, hingga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku dan para santri semuanya, kita masih dengan Imam Haddad dengan kitab Adab Sulukil Muridnya. Jadi nasihat santri saat ini kita sudah sampai kepada peringatan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Sampai kepada fasal baru, fasal wahdar, awas wahai penuntut ilmu, pencari ridha Allah. Ihdar, awas ayyuhal murid, wahai murid, wahai santri, kullal hadar, dengan kewaspadaan yang sesungguhnya. Awas, waspadalah dengan waspada yang sesungguhnya. Hati-hati, apa itu? Mintarkil Jum'ati, dari meninggalkan sholat Jumat. Minal kabair, bagi anak yang wajib melakukan sholat Jumat, atau bagi orang yang wajib melakukan sholat Jumat lalu tidak melakukan sholat Jumat, dosa besar. Minal kabair. Seorang muslim mukmin saja enggak pantas, apalagi seorang santri. Wal jamaati, dan juga sholat jamaah. Kemarin sudah disinggung juga oleh beliau tentang sholat jamaah. Jangan sampai ada di antara kita meremehkan sholat berjamaah. Dan memang Imam Haddad di dalam sholat berjamaah lebih mendekati madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau adalah yang bermadhab Syafi'i. Disebutkan dalam kitab lain Imam Haddad, biarpun beliau tidak dengan bahasa jelas, tegas, tapi ada kecenderungan kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain, wajib untuk orang per orang. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur, sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Akan tapi pun demikian, jangan sampai ada di antara kita meremehkan sholat berjamaah. Pahalanya berlipat-lipat. Katanya rindu pahala. Ada bonus pahala besar, kenapa tidak kita ambil? Jangan-jangan bohong niat menuntut ilmu. Penuntut ilmu kok nggak senang sholat berjamaah. Lalu apa yang dicari di balik menuntut ilmu? Hanya pengen pamer hafalan, pengen pamer ilmu, pengen jago debat. Mana kerinduan untuk beribadah yang Allah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad lebih bagus daripada 7 derajat.
7 tingkat. Bisa dikatakan 7 lipat. 27 tingkat, 27 lipat. Ini keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Maka jangan sampai ada di antara kita dengan leganya melakukan sholat fardu dengan sendirian. Seorang santri berusaha untuk mengejar untuk bisa sholat berjamaah bersama jamaah imam rotib. Kalau ternyata ketinggalan, jangan berani sholat sendiri, mencari kawan. Tapi jangan malas-malas kerjaannya mencari kawan, ngerepoti kawannya. Ada sebagian santri pemalas sholat jamaah ketinggalan terus minta ditemani sama temannya. Wah, ini ngerepoti. Maksudnya, kalau memang ternyata kebiasaanmu rajin mengejar sholat berjamaah, bisa berjamaah di masjid atau di tempat yang sudah ditentukan, kemudian saat itu kamu tertinggal, maka saat itulah kamu minta bantuan kepada temanmu untuk bisa menemanimu dalam sholat berjamaah. Tapi jangan repoti dari awal, sholat jamaah bersama imam yang rotib, enggak. Setiap sholat minta ditemani sama orang lain. Memang orang menemani sholat berjamaah dalam mendapatkan keutamaan seperti orang bersedekah. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi, man sayatasaddaq bihadzal rajul falyusalli ma'ah. Menemani orang sholat berjamaah adalah seperti sedekah untuknya. Baik, kalau menuntut ilmu yang sejati, dia akan rindu sholat berjamaah karena di situ ada pahala yang jauh dibanding sholat sendirian. Kita itu sholat 20 rakaat kan sholat tarawih. Artinya kalau kita sholat fardu ini, sholat fardu pahalanya berlipat-lipat. Sudah begitu 20 tadi lipat lagi, 20 derajat lagi, 27 derajat lagi. Jadi ini kalau orang paham pangkat, 1 derajat itu di hadapan Allah itu kayak apa sih? Tinggi sekali, mahal sekali. Bagaimana sampai 27? Kalau ada di antara kalian wahai para santri, kalau Jumat meninggalkan Jumat, na'udzubillah, enggak pantas seorang muslim mukmin, apalagi santri. Akan tapi kalau jamaah ini aneh. Inna dzalika min adati ahlil batalat. Ini kerjaannya pemalas, yang enggak pernah rindu dengan pahala dari Allah. Wasimati arbabil jahalati, itu adalah ciri-cirinya orang-orang yang bodoh dengan keagungan karunia Allah. Seorang kawan mungkin akan mencaci, merendahkan kawannya yang memerlukan sesuatu. Kawannya memerlukan sesuatu. Kemudian uangnya pas-pasan, tak taunya ada di toko sebelah itu ada diskon. Uangnya cukup, bahkan ada bonus lagi. Tak taunya teman yang katanya menginginkan barang tersebut tidak belanja, tidak beli. Setelah ngomong, aduh saya tidak belumnya, apa kata temannya? Kamu ini goblok. Katanya kamu pengen barang, duitmu nggak cukup, ada diskon, kenapa kamu tidak datang? Goblok atau tidak? Goblok kamu itu. Sudah ada diskon, duitmu bisa cukup untuk beli, kamu tidak beli, dapat bonus lagi. Makanya maksudnya gitu, ini kamu katanya rindu pahala, rindu kemuliaan dari Allah. Allah memberikan bonus, sholatnya sama 4 rakaat, cuma dilipat gandakan sampai 27, lah kok nggak mau? Maka arbabul jahalati, ya orang bodoh tadi. Oh, tapi dia paling pintar di kelas. Oh, nggak cerdas dia. Oh, ranking dia agak cerdas dia. Cerdas model macam apa kayak begitu? Oh, keutamaan Allah nggak mau kok cerdas? Bukan cerdas dia tertipu sama setan. Wah, rajin hafalan dia. Ngapal Quran 3 bulan, Alfiah bin Malik 1 bulan, apalagi? Waduh. Tapi nggak senang berjamaah, aneh. Mau dibilang cerdas, nggak cerdas. Maka dia kata Imam Ahmad, min simati arbabil jahalati, cirinya orang-orang yang bodoh. Hati-hati. Nggak percaya kalau cerdas. Mana yang cerdas katanya? Nggak pernah sholat jamaah, oh nggak ada cerdas. Baik. Kemudian wahafid ala rawatibil masyru'ati. Kemudian setelah itu apa? Kau jaga sholat-sholat rawatib yang waktunya sudah tertentu, yaitu qabliyah, ba'diyah. Rawatib, sholat sunat rawatib al-masyru'at yang disyariatkan. Qabla sholati wa ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah kamu tekuni itu.
martabat sholat sunnah. Sholat itu yang pertama paling agungnya sholat fardu. Di antara sholat fardu itu sendiri ada martabatnya sendiri. Sholat asar utama karena sholat usta dan subuh dan seterusnya. Subuh hari Jumat atau asar hari Jumat. Ini ada keutamaan. Yang jelas fardu nomor 1, ranking 1. Ranking yang kedua adalah sholat rawatib qabliyah ba'diyah. Sholat tarawih menyusul, kalah dengan ba'diyah isya. Makanya ada aneh sekali orang sholat tarawih tapi nggak sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya dahulukan. Ada orang sholat namanya awabin. Ba'dal maghrib 6 rakaat tapi nggak sholat ba'diyah maghrib, ya rugi dia. Karena nggak ngerti, karena kebodohannya. Jadi sholat paling unggul pahalanya adalah rawatib. Rawatib itu mendekati fardu. Kemudian wadib ala sholatil witri. Witir itu satu pangkat juga dengan qabliyah ba'diyah. Wadib dan tekunilah ala sholatil witri, sholat witir, wadduha dan sholat duha. Wa ihya'i ma baina isya'aini, dan berusahalah kalian bisa menghidupkan antara maghrib dengan isya. Waktu untuk mengadu kepada Allah bainal isya'aini, man ahya bainal isya'aini fa ka'annama ahyal laila kullah. Yang bisa menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah seolah-olah dia ibadah semalam suntuk. Sehingga sebagian solehin kalau sudah masuk sholat maghrib ditutup semuanya, baru dibuka lagi setelah isya. Maksudnya tidak berkomunikasi dengan siapapun. Masuk masjid sudah tidak mau keluar kecuali sampai isya. Kalau di rumah pun juga demikian. Bainal isya'ain, antara waktu maghrib dengan isya, waktu yang luar biasa, keutamaannya luar biasa. Hidupkan dengan beribadah, berzikir, baca Al-Quran, salat. Wakun, dan menjadilah engkau wahai santri syadidal hirsi, sangat semangat ala imarati ma ba'da salatis subhi, memakmurkan setelah salat subuh ila tulu'i, sampai terbitnya matahari. Sebisa mungkin kalau kamu tidak punya kegiatan lain, tidak punya kesibukan yang lain, berupayalah untuk bisa menghidupkan antara salat subuh dengan terbitnya matahari sampai isyraq. Man sholal ghadata fi jama'atin thumma qa'adha yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu. Barang siapa sholat berjamaah kemudian dia duduk di tempat tersebut berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat, maka sholat itu lahu bagi orang itu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan seperti pahalanya haji umrah sempurna. Sebisa mungkin hidupkan antara sholat subuhmu dan sampai terbit matahari. Kemudian melakukan sholat isyraq. Sholat isyraq pendapat ulama berbeda-beda. Ada 2 pendapat. Yang pertama, sholat isyraq itu adalah sholat duha. Itu jumhur ulama. Yang disebut sholat duha dengan juga sholat awabin. Sholatul awabin kata Nabi, sholat duha. Antara sholat subuh, habis sholat subuh kamu baca zikir, kemudian sampai terbit matahari kau tunggu sejenak sampai matahari meninggi sedikit. Meninggi sedikit artinya setelah matahari itu meninggi sekiranya setinggi tombak, ukuran tombak nggak bisa diukur, ngira-ngiranya adalah kalau matahari sudah meninggalkan landasannya, bawahnya bisa dikasih matahari lagi, maka itu sudah masuk waktu duha, kurang lebihnya 10 menit, 7 menit, 10 menit. Sholat duha, maka itu sholat isyraq, disepakati ulama. Sebagian mengatakan sholat isyraq adalah 2 rakaat saat terbit matahari. Boleh ngambil dua-duanya, tapi yang dikukuhkan adalah sholat isyraq adalah sholat duha, yaitu setelah matahari boleh meninggi. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Ada pendapat 12 rakaat. Sholat duha, jangan sampai duha ketinggalan. Akhirnya bingung santri, cap apa ini, merek apa ini, tahajudan enggak, jamaah enggak, dia rajin belajar, wah dia mau bersaing dengan syaitan, banyak ilmu tidak berguna nanti, rindunya kepada Allah enggak ada, enggak tahu ilmunya untuk apa, untuk pamer atau ilmu untuk mencari dunia, mencari pangkat, ya itulah model-modelnya nanti.
Kalau kalian saat menjadi santri tidak berusaha untuk mencari ilmu untuk Allah, maka benar-benar terlatih mencari ilmu untuk dunia. Sehingga menjadi ustadz yang terbeli nanti. Terbeli oleh orang kaya, terbeli oleh pejabat, terbeli oleh... Kalau sudah terbeli itu Masya Allah, seperti 2/3 agamanya hilang seperti yang disabdakan baginda Nabi. Man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutha dinihi. Yang tawaddu, merunduk, tawaddu kepada orang kaya karena kekayaannya akan hilang 2/3 imannya. Allah, 2/3 imannya, tinggal 1/3 imannya. Maka dari itu wahai anak-anakku semuanya para santri, berusahalah untuk bisa sholat berjamaah, sholat rawatib, duha, witir. Jangan sampai ketinggalan, dan pastikan itu sunnah, tapi bagi santri seperti wajib itu. Dan hidupkan juga wa ma ba'da salatil asri ilal ghurub, kalau bisa setelah salat asar sampai maghrib pun kau gunakan untuk beribadah kepada Allah. Fahadhani waqtani, ini 2 waktu syarifani yang mulia. Tafitu fiha minallahi ta'ala amdad, akan tercurah di saat-saat seperti itu. Antara solat subuh sampai terbitnya matahari, solat asar sampai terbenam matahari, akan mengucur amdad. Amdad itu madad, karunia yang sifatnya ma'nawi yang dari Allah di jam-jam seperti itu. Madad, amdad, karunia Allah yang sifatnya maknawi, iman, kebahagiaan, cinta, kasih sayang, kerinduan kepada kebaikan, itu adalah madad. Kapan Allah turunkan? Banyak diturunkan. Allah menurunkan setiap saat akan, tapi di jam-jam tertentu, antara isya, antara asar sampai terbenam matahari, atau setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan itu akan dicurahkan, diberikan rahmat itu kepada siapa? Amdad itu Allah berikan alal mutawajjihina, kepada orang yang menghadap ilaihi, kepada Allah, minal ibadi, dari hambanya di jam-jam itu. Yang enggak dengan Allah ya kelewatan, enggak mendapatkan madad. Tapi kalau di jam itu dengan Allah, maka dia akan mendapatkan madad. Maka sebisa mungkin lakukanlah. Mungkin ada yang bertanya, aduh Kak, saya punya kesibukan, harus pagi hari harus kerja, saya pagi harus buka toko di pasar, buka warung di pasar. Maka jadikan warungmu adalah tempat berzikir, sholat, kemudian sholat setelah itu sambil berjalan menuju toko. Dan jangan berbicara kecuali sangat penting, diam sambil memperbanyak zikir. Kecuali ada orang bertanya baru menjawab, kalau tidak diam saja. Berzikir dan berzikir sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari mulai meninggi, lalu sholat 2 rakaat, biarpun di pasar, istimewa. Kalaupun tidak sempat sholat, ditunda nanti sampai punya sempatan. Jangan sampai tidak sholat duha. Wa fi imarati ma ba'da sholati subhi, bagi yang menghidupkan antara sholat subuh dengan sampai terbit matahari, itu ada khasiatan qawiyatan, punya khasiat yang sangat kuat. Maksudnya punya faedah yang sangat kuat. Fi jabil arzakil jasmaniyati, untuk mendapatkan rezeki zahir. Jadi kalau orang antara sholat subuh sampai terbitnya matahari digunakan untuk Allah, maka justru itu akan dibuka rezeki. Rezeki zahir, jasmani. Wa fi amarati ma ba'da salatil asri, adapun menghidupkan setelah salat asar, ada khasiatan qawiyatan jalbil arzakil qalbiyati, itu punya kekuatan besar di dalam mendatangkan rezeki yang sifatnya maknawi, hati. Hati, keimanan, sabar, ketabahan, syukur, mahabbah, cinta, memaafkan, segala sifat-sifat mulia adalah gitu. Makanya yang biasa menghidupkan antara asar dengan sampai maghrib akan lembut hatinya. Dikatakan kalau ada orang punya keras hati, mudah marah, dendam dan sebagainya, jangan lupa hidupkan antara asar dengan sampai maghrib dengan banyak berzikir, baca Al-Quran. Terus diasah sampai lembut itu hati. Kadzalik, begitulah jarrabahu arbabul basair. Itulah yang menjadi sudah sesuatu yang sudah mujarrab, teruji. Jarrabahu, telah mengujinya.
Arbabul basairi, mereka orang-orang yang punya mata hati cerdas. Orang yang punya kecerdasan mata hati. Basirah adalah mata hati. Minal arifin al akarim, mereka orang yang arif, yang sudah kenal Allah. Arifina, orang sudah kenal Allah. Al akabir, akarim. Al akabir, orang-orang besar. Jadi begitulah para wali-waliullah itu cara mendapatkan, menggapai kemuliaan yang luar biasa. Itu ternyata mereka adalah orang-orang, kebanyakan dari orang yang memperhatikan 2 waktu ini. Antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari hingga melakukan sholat duha, atau antara sholat asar sampai terbenamnya matahari dengan ibadah. Nah ini para santri tidak punya kegiatan apa-apa kecuali belajar. Jangan sampai di jam-jam begini lalai. Di jam-jam istimewa hendaknya berusaha untuk bisa dengan Allah, berzikir dengan Allah. Pagi hari kiat semangat. Dan juga mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di pagi harinya. Maka kalau pagi hari dia semangat mencari ilmu, maka akan dapatkan keberkahan ilmu karena didoain oleh baginda Nabi. Dari doa inilah para ulama mengatakan bahwasanya tidur waktu pagi itu makruh. Karena apa? Seperti berpaling dari doa Nabi. Tidur pagi makruh, kata ulama. Karena apa? Kalau tidur pagi dia adalah seolah-olah berpaling dari doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil hadithi, dan disebutkan dalam sebuah hadis, kita kembali kepada Imam Haddad. Kita mencoba mencari di beberapa sumber, kita belum ketemu ya karena kelemahan kita. Innalladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha, yang duduk di musallanya berzikir kepada Allah waktu pagi itu. Ba'da salati subhi, ada orang salat subuh berzikir kepada Allah. Di tempat salatnya tadi, itu asra, lebih cepat fi tahsilil rizki, untuk mendapatkan rizki. Lebih cepat minalladzi yadribu, daripada orang yang yadribu fil afaqi, yang melanglang ke penjuru mencari duit. Jadi 2 orang sama-sama cari rizki. Yang satu tidak akan keluar kecuali dia menyelesaikan urusannya dengan Allah, dia berzikir. Yang satu langsung meluncur kerja. Maka ketahuilah bahwa yang duduk dengan berzikir lebih cepat mendapatkan daripada yang keluar di jam itu. Maka jam itu hendaknya dengan Allah. Adapun riwayat hadis ini kita serahkan kepada Imam Haddad, akan tapi ada hadis-hadis yang mirip semacam ini. Kayak tadi, Allah barik lana, barik li ummati fi bukuriha. Kemudian ada juga hadis man saghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang menyibukkannya zikir, menyebut namaku daripada meminta. Ada orang berzikir, sibuk zikir di jam-jam tertentu. Sibuk berzikir sampai lupa nggak minta, maka aku akan beri lebih daripada yang minta. Bisa dibawa kemana ini? Yang duduk berzikir kepada Allah akan Allah beri melebihi daripada yang mencari tadi. Alladzi yadribu fil afaqi, yang pergi penjuru. Ini pergi penjuru tuh nyari duit keliling, tidak kalah dengan orang yang duduk di musholanya lalu berzikir kepada Allah. Ani yusafiru fiha li talabil rizki, artinya yang duduk di musholanya berzikir kepada Allah lebih cepat mendapatkan rizki daripada yang keliling di penjuru dunia dengan bekerja mencari rizki. Jadi ini adalah yang diajak bicara orang yang punya kesibukan di luar. Kalau santri insya Allah dapat istimewa. Kenapa? Kegiatanmu di pondok, kamu tidak kemana-mana. Habis sholat subuh berjamaah baca zikir, kemudian habis sholat asar juga nggak kemana-mana.
Lingkunganmu adalah lingkungan pondok. Akan tapi seandainya ada di antara pemirsa santri yang belajarnya dengan ulama-ulama tapi tidak tinggal di pondok, maka buatlah aturan untuk dirimu sendiri, wahai anak-anakku semuanya. Membuat aturan untuk dirimu sendiri agar kalian tertib. Mulai dari jamaah tertib, Masya Allah. Kadang kami terharu dengan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang secara pendidikan agama lemah karena tidak pernah nyantri, tapi begitu takutnya ketinggalan berjamaah. Kemarin ada salah satu pertanyaan di majelis, bahwasanya ada seorang, saya itu bekerja, cuman pekerjaan saya ini sedikit jauh dari masjid. Jadi kalau azan itu saya keluar ke masjid itu pasti saya ketinggalan jamaah. Berkatnya bersih, halal. Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan agar saya bisa sholat berjamaah dengan tertib? Oh, berani dia meninggalkan sholatnya, meninggalkan pekerjaannya. Padahal pekerjaan bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Tapi bagi iman nggak pernah takut, dan pernah ada mengatakan sulit. Allah itu akan memberi rezeki kepada siapapun. Akan tapi begitulah pertanyaan seorang pemuda yang iman di dalam hatinya telah kuat. Sehingga apa? Dia tuh mikir nggak sholat jamaah. Ini orang awam, luar, pekerja, mikir jamaah. Lalu ada santri nggak mikir berjamaah. Ini aneh banget. Ini orang luar itu. Dan banyak yang bertanya. Bahkan kita pernah juga berjalan dengan beberapa orang yang mereka adalah orang awam, mendengar suara adzan sudah gondah dia akan sholat berjamaah di mana Allah. Ini ada santri kok cuek banget dengan sholat berjamaah. Ini santri model apa itu? Kan begitu. Wahai anak-anakku semuanya, ayo semangat. Tahajud, duha, kemudian juga sholat-sholat rawatib, kemudian berusaha untuk menghidupkan antara asar sampai terbenam matahari, atau sholat maghrib, sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan juga riwayat banyak tentang keutamaan-keutamaannya yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena fi dhimatillahi, dia termasuk di dalam jaminan Allah. Jaminan Allah itu bukan berarti tidak bisa kena luka. Jaminan Allah itu kalau seandainya orang itu kok mati di hari itu, termasuk matinya husnul khotimah, yang sholat subuhnya berjamaah. Makanya jangan sampai berani-berani meninggalkan deh begitu-gitu, karena kita tidak tahu, jangan-jangan mati di hari itu. Semoga panjang umur. Tapi pun biarpun panjang umur tetap akan mati. Mari kita siapkan untuk bisa mati dalam keadaan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan yang sudah biasa istiqomah dengan kebaikan, enaknya apa? Yang biasa istiqomah dalam kebaikan, enaknya adalah semoga sehat terus. Kalau suatu ketika dia sakit, kemudian dia tidak bisa melakukan kebiasaannya tadi, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah. Misalnya ada seorang laki-laki yang biasanya sholat berjamaah, tak taunya sakit dia, apakah stroke atau apa, nggak bisa ke masjid. Pahalanya utuh, tidak kurang sedikit pun. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Maka wahai para santri, anak-anakku semuanya, ayo kita semuanya semangat di dalam menjalin hubungan baik dengan Allah tadi ini. Enggak cukup kalian menjadi orang yang cerdas di dalam hafalan. Enggak cukup. Enggak cukup. Banyak orang-orang cerdas enggak kenal Allah. Tidak beriman, ada yang menghafal Quran. Tidak beriman, bagaimana mereka memahami kitab-kitab, Masya Allah, tapi tidak ada. Di dalam hatinya nggak ada kesejukan, ada kerinduan kepada Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak sampai ke hatinya. La yatajawazu an hanajirihi, nggak melewati tenggorokannya. Hanya di otaknya saja jago hafalan, lesannya bacanya fasih. Fasih kata Imam Haddad kemarin, akan tapi kosong daripada memahami makna. Nggak ada khusyuk di dalamnya. Kalau fasih lesannya. Maka para santri jangan menjadi santri yang tertipu, akan tapi ingat, lawanmu itu hebat. Setan yang mengganggumu itu bukan kelas kecil. Setan yang sudah berpengalaman jerumuskan ulama-ulama. Tapi kalau kita dengan Allah, berpegang pada Allah, biarpun kita bukan ulama, kalau kita benar-benar kita perangi itu bisikan-bisikan setan, kita akan menang. Ya saat inilah waktunya. Kalau Imam Haddad dalam bahasa sederhananya namanya Bidayatul Hidayati. Yang dipaparkan oleh Imam Ghazali namanya Bidayatul Hidayah. Kitab ini kata Imam Haddad, kalau memang kamu itu murid yang sesungguhnya pengen cari ridho Allah, pengen cari ilmu manfaat,
Kan disebutkan ada orang menuntut ilmu bukan karena Allah, ada orang menuntut ilmu karena Allah, ada orang menuntut ilmu ya setengah-setengah begitu. Ada 3 martabat. Enggak jelas. Akan tapi kata Imam Haddad, kalau memang niatmu di dalam menuntut ilmu itu karena Allah, niscaya di saat kamu mendengar berita-berita kebaikan, kemuliaan, pahala berlipat, kamu akan bergegas. Maka saat ini akan aku hadirkan, aku paparkan, ini namanya bidayatul hidayati. Ini pemula orang yang mendapatkan hidayah. Kalau kamu bisa melakukan yang aku tuliskan di buku ini kan amalan orang ringan. Maka kamu bisa melanjutkan perjalanan untuk meraih pangkat yang lebih tinggi lagi. Tapi yang ringan kalau nggak bisa terus mau gimana? Ya kayak gini maksudnya, ini loh yang dikatakan Imam Haddad, hal-hal sepele ini nggak bisa. Mau jadi ulama model apa? Santri yang tercinta, tersayang, terhormat. Wahai para santri, apa yang kau cari di balik lama-lamamu dalam duduk di pondok pesantren kecuali untuk mengamalkan ilmu? Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah, nggak berguna. Yang dinanti buahnya, pohonnya hanya merepotkan saja, harus dijaga dan dijaga akan tapi tidak menghadirkan buah. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kalian wahai para santri rajin menuntut ilmu tapi tidak pernah berusaha untuk mengamalkannya. Ini peringatan Imam Haddad rahimahullah, ihdar kullal hadar, hati-hati, waspada dan dengan waspada yang sesungguhnya. Baik. Inilah yang bisa Buya sampaikan kepada kalian pada malam hari ini untuk nasihat para santri. Yuk kita amalkan, semuanya berusaha. Itu harus ada kesadaran dalam diri. Karena Allah, kita ingin mencari ridha Allah. Jangan sampai di saat kita selesai nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Saat inilah waktunya untuk membenarkan langkahmu di masa dewasamu, masa tuamu nanti. Saat inilah waktunya. Kau menabung ilmu dengan cara yang benar, kau cari ilmu dengan cara yang benar, akan dapat dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang memanfaat. Ilmu yang manfaat itulah yang menjadikan langkahmu nanti lurus sampai husnul khotimah. Begitu sebaliknya, ilmu yang tidak manfaat itu menjadikan langkahmu belok, nggak bisa lurus. Dan itu yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi, lebih takut daripada kepada Dajjal. Ulama ilmunya banyak. Kenapa? Dia kan punya ilmu, punya Quran, punya hadis, punya ini. Tapi kenapa? Dia jelek. Kenapa? Hatinya kotor, hatinya busuk. Kenapa kok begitu? Karena waktu menuntut ilmu salah niatnya. Bukan karena Allah. Dan di saat menuntut ilmu tidak dengan Allah. Kan yang ngasih ilmu Allah, yang memberikan pertolongan Allah, yang mudahkan adalah Allah, yang ngasih ilmu manfaat adalah Allah. Dianya tidak dengan Allah, dianya dengan kecerdasannya. Dia menghafal ini tuh, hebat. Bahkan dia sering disanjung dan senang dia kalau disebut sebagai santri terhebat, santri itu bang, kesombongannya naik kayak iblis. Tahajud tidak rindu, duha tidak rindu, rawatib biasa-biasa saja. Jamaah malas, hati-hati. Mau kemana wahai anak-anakku, wahai para santri? Yuk serius insya Allah. Ingat, kalau sudah kita biasa istiqomah dalam kebaikan, kalau suatu ketika ada kesibukan, misalnya dalam hadis Nabi juga disebutkan, kalau kamu biasa melakukan sholat berjamaah, duha, rotib, semuanya kebiasaan. Kemudian kamu di dalam perjalanan, maka kok di perjalanan kamu tiba-tiba susah untuk berwudu, nggak ada air, mau sholat nggak bisa. Maka ketahuilah pahala akan tetap Allah berikan kepadamu, seperti di saat kamu berada di rumah, Allah Maha Kasih. Maka beruntunglah orang yang punya kebiasaan baik, di saat terhenti pun pahala tetap mengalir. Tapi kalau orang nggak punya kebiasaan baik, di saat terhenti memang berhenti sesungguhnya. Sholat duha nggak pernah, tahajud nggak pernah, witir nggak pernah, tiba-tiba kemudian stroke, nggak pernah punya pahala lagi. Semoga sehat semuanya. Allah mengampuni semuanya. Baik, ini bisa Buya sampaikan. Ini dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menjadikan kita ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan pada kita ketulusan, keikhlasan. Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Dan semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dijauhkan dari fitnah, kebencian, dengki di antara kita semuanya. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian semua, wahai anak-anakku. Allah mudahkan urusan orang tua kalian, mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah untuk biayai sekolahmu, biayai pendidikanmu, dan semoga Allah menjaga kalian semuanya,
menjaga jasad kalian, menjaga batin kalian, dan semoga Allah menjauhkan kalian atau kita semua dari wabah, dari segala penyakit. Allah menurunkan dan Allah Allah yang mengangkat penyakit, Allah menurunkan dan Allah yang mengangkat, Allah yang memberikan sakit dan Allah yang menyembuhkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan kepada kita kelak husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dijauhkan dari fitnah, kebencian serta dengki, tanpa ada permusuhan, yang ada hanya mahabbah dan cinta dan husnul khatimah. Al-Fatihah.